Perkenalkan, nama saya Rahmat Zemi Andrean, NPM 207360117, Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung. Oke, jadi di sini saya akan mereview suatu alat dari mixing equipment, salah satunya yaitu alat ribbon mixer. Sebelum kita mereview alat tersebut, sebaiknya kita mengetahui latar belakang dari mixing equipment. Di dalam proses produksi dalam suatu industri, mayoritas yang digunakan atau diperlukan pada proses pencampuran untuk membuat suatu produk, di mana bahan bakunya menggunakan lebih dari satu jenis bahan. Pencampuran merupakan proses bergabungnya atau menyatunya beberapa bahan menjadi suatu campuran yang memiliki kesamaan penyebaran yang sempurna atau homogen. Di dalam suatu industri, terutama industri besar, proses pencampuran tidak mungkin dilakukan dengan tenaga manusia, sehingga dibutuhkan suatu alat-alat mesin untuk melakukan proses tersebut dengan cepat dan untuk skala besar. Oleh karenanya diperlukan alat-alat yang bernama mixing equipment. Mesin ribbon mixer merupakan sebuah mesin yang dirancang secara khusus untuk mengaduk atau mencampurkan semua bahan dengan bentuk powder dan tidak memiliki tingkat kebasahan yang tinggi. Dengan kata lain, bahan-bahan yang tidak terlalu keras atau dalam kondisi lembab bisa dicampurkan ke dalam mesin pengaduk ini. Cara kerja mesin aduk ribbon mixer sendiri tidak jauh berbeda seperti Kinder mixer, yakni dengan dibantu oleh motor yang ditransmisikan dalam sebuah gearbox yang kemudian akan disambungkan ke bagian shaft guna menggerakkan blade-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ribbon mixer. Yang pertama yaitu bejana pencampur. Bejana pencampur adalah ruang dari mixer pita di mana pencampuran dan penggabungan bahan berlangsung. Ruangan ini biasanya dirancang dengan cara berbentuk U. Selanjutnya yang kedua yaitu tutup atau penutup atas. Penutup atas adalah penutup yang sepenuhnya terbuka yang memberi kita ruang untuk memudahkan pembersihan dan pemuatan bahan baku. Kemudian yang ketiga yaitu tempat pengeluaran. Dari lubang itulah kita dapat mengeluarkan suatu bahan dengan membuka ruang tersebut sehingga produk mengalir keluar dari lubang tersebut dan kita dapat mengambilnya dari kotak isian. Kemudian yang keempat yaitu elemen agitator. Elemen ini merupakan hal terpenting dari alat ribbon mixer karena alat ini adalah fungsi utama dari alat ribbon mixer, yaitu sebagai alat pengaduk bahan. Selanjutnya yang kelima yaitu panel kontrol. Panel kontrol yaitu sangat penting untuk operasi keseluruhan mixer yang terdiri dari yang pertama saklar daya utama, kedua safety limit switch, yang ketiga sekring terutama untuk motor, yang keempat tombol berhenti darurat. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam sistem penggerak. Bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan dasar operasional yang lancar untuk alat tersebut. Oke, setelah tahu beberapa bagian-bagian dari ribbon mixer, di sini saya akan membawa kalian ke sebuah video di mana di dalam video tersebut berisikan penggunaan dari alat ribbon mixer serta kegunaan-kegunaan dari alat ribbon mixer. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari mesin ribbon mixer. Mesin ribbon mixer adalah mesin yang didesain khusus untuk mencampur dan mengaduk bahan-bahan yang berupa serbuk atau tepung agar menjadi adonan homogen. Mesin ini umum dimanfaatkan sebagai properti utama di industri-industri dengan kapasitas produksi besar seperti industri makanan ringan, industri bahan makanan instan, industri pakan ternak, industri farmasi, dan lain-lain. Jenis bahan yang dapat diolah dengan menggunakan mesin ini adalah bahan-bahan yang berupa powder atau tepung kering. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dan diaduk hingga tercampur rata.
Mesin ini bekerja dengan cara mengaduk bermacam-macam bahan yang telah dimasukkan ke dalam tabung mesin. Umumnya kapasitas mesin ini cukup beragam, mulai dari 50 kg hingga 300 kg, dengan rata-rata durasi pengadukan 1 jam. Mesin ini ditenagai oleh mesin diesel atau motor listrik. Mesin ribbon mixer ini terdiri dari beberapa spesifikasi, mulai dari motor penggerak, gearbox, chamber, troli penampungan, transmisi, penggerak, hingga rangka bodi. Mesin ini telah dirancang dengan kemampuan khusus untuk mengaduk segala bahan kering hingga hancur menjadi rata. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang cara kerjanya. Ribbon mixer juga mempunyai keunggulan, yaitu keunggulan dari ribbon mixer ialah bahan baku atau produk tidak akan terkontaminasi oleh panas dan gesekan dari mixer atau pisau pengaduk, dan tidak akan menyentuh sisi tangki yang terkadang membuat panas yang terlampau tinggi dalam proses pengadukan. Baik, setelah melihat video tersebut, saya akan memberikan sebuah saran. Menurut saya, untuk kapasitas 300 kg cukup kurang besar bagi sebuah perusahaan besar, karena sebuah perusahaan besar pasti mempunyai bahan baku yang banyak. Dan untuk alat ribbon mixer ini cukup banyak menggunakan listrik, yaitu sekitar 750 watt. Untuk kedepannya, harapan bagi saya alat ini mampu dibuat lebih besar lagi dan mampu menghemat penggunaan daya listrik. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.